wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Pitra, NIM 1807-3001. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memvakum, mengecek kebocoran, mengisi oli, dan mengisi refrigeran pada sistem AC. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemvakuman sistem AC. Yang pertama, siapkan peralatan seperti pompa vakum, manifold gag, dan tabung refrigeran, dan toolset, dan kain lap. Selanjutnya, pastikan katup high dan low pada manifold gag terkunci. Selanjutnya, pasang selang berwarna merah ke discharge kompresor dan selang berwarna hijau atau tekanan rendah ke sangsen kompresor, dan selang warna kuning manifold gag ke input pompa vakum. Dan selanjutnya, pastikan katup pompa vakum terkunci atau close. Selanjutnya, nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli dapat bersirkulasi dengan baik. Dan selanjutnya, buka katup high dan low pada manifold gag dan katup bar pompa vakum posisi open, sehingga aliran dari sistem AC mengalir ke pompa vakum. Selanjutnya, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum 60 cm merkuri atau sekitar 10 PSI kalau dijadikan ke PSI. Dan selanjutnya, jika besaran 60 cm merkuri atau 10 PSI tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Dan jika tidak, maka lanjutkan pemvakuman sampai 76 cm merkuri atau sekitar 14 PSI. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gag dan matikan power vakum dan tunggu sampai 5 menit. Lihat apakah jarum pada manifold gag berubah dari posisi semula. Jika terjadi perubahan, berarti sistem AC terjadi kebocoran. Dan kalau tidak terjadi perubahan, berarti sistem AC dalam keadaan baik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pencarian daerah kebocoran pada sistem AC mobil. Yang pertama itu, kita menggunakan media angin bertekanan. Yang pertama, caranya itu pastikan selang berwarna merah atau high terpasang ke servis discharge atau kode D pada kompresor, dan selang berwarna biru terpasang ke sangsen kompresor. Kedua katup pada manifold gag terbuka. Kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. Masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg per cm pojok sangkar. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gag. Selanjutnya, oleskan busa sabun pada sambungan-sambungan selang sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai sehingga akan terlihat gelembung-gelembung sabun jika terjadi kebocoran. Jika ada, maka lakukan perbaikan, dan setelah diperbaiki, maka lakukan tahapan pemvakuman kembali seperti prosedur yang saya telah jelaskan yang tadi. Kemudian selanjutnya, yang kedua, dengan media menggunakan refrigeran leak detector. Caranya itu, yang pertama, pastikan selang berwarna merah atau high terpasang ke discharge kompresor dan tekan rendah atau berwarna biru ke sangsen. Selang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisikan refrigeran. Pada tabung terdapat servis scan tab PAP. Langkah pemasangan servis scan tab pada tabung baru digunakan. Yang pertama, sebelum memasang servis scan tab, putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum itu tertarik ke atas. Putar disk berlawanan arah jarum jam sampai mencapai posisi tertinggi. Sekrupkan palpe ke tabung. Sambungkan hose tengah atau warna kuning ke manifold gag ke servis scan tab. Putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang.
Lalu putar handle berlawanan arus jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose tengah manifold gag. Selanjutnya, tekan pentil atau longgarkan selang berwarna kuning sesaat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gag. Buka valve tekanan tinggi pada manifold gag untuk memasukkan refrigeran dalam bentuk gas. Masukkan refrigeran sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gag atau warna biru mencapai 1 kg per cm bujur sangkar. Kemudian tutup katup manifold gag dan servis scan tape pada tabung refrigeran. Selanjutnya, ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigeran leak detector dengan cara mendekatkannya pada daerah yang dicurigai tersebut. Refrigeran leak detector berbunyi jika mendeteksi kebocoran refrigeran. Jika sudah ditemukan, maka perbaiki dan lakukan pemvakuman kembali sesuai dengan prosedur yang sudah saya jelaskan yang tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang pertama itu, manifold gag terpasang pada katup tekanan tinggi dan tekanan rendah. Pastikan manifold gag terpasang dan pastikan katup tekanan tinggi dan tekanan rendah terkunci. Pasang selang berwarna merah ke service valve discharge atau D kompresor dan berwarna biru atau tekanan rendah ke sanction atau ke DS di kompresor. Masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran, yaitu apabila penggantian kondensor di jumlah oli yang dimasukkan yaitu sekitar 40 cc. Jika penggantian evaporator atau komponen evaporator sama yaitu 40 cc, dan pada penggantian komponen receiver jumlah oli yang dimasukkan sekitar 10 cc. Kemudian selang yang berwarna kuning dipasang pada servis scan tape pada tabung refrigeran, dan bukalah servis scan tape pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekanan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gag sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dan servis scan tape pada refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Selanjutnya, buka katup tekan rendah atau selang berwarna biru pada manifold gag, maka oli akan terisap ke dalam sistem AC dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Selanjutnya kita perhatikan jenis apa yang kita gunakan pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakannya adalah dengan melihat servis valve pada sistem AC tersebut. Jika servis valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12. Dan jika servis valve berbentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan R134A. Namun pada saat sekarang kebanyakan mobil menggunakan refrigeran jenis R134A karena jenis ini lebih aman dan tidak merusak ozon. Selanjutnya, pastikan manifold gag terpasang dan pastikan katup tekanan tinggi dan tekanan rendah terkunci. Pasang selang berwarna merah atau tekanan tinggi ke servis valve discharge atau dekompresor, dan tekanan rendah itu selang berwarna biru ke servis valve suction atau ke DS pada kompresor. Kemudian selang yang berwarna kuning terpasang pada servis scan tape atau tabung refrigeran, dan bukalah servis scan tape pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gag sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning.
Selanjutnya, pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, bukalah katup berwarna biru atau tekanan rendah pada manifold gag secara perlahan, dan perhatikan indikator pada manometer berwarna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm bujur sangkar atau sekitar 60 psi. Dan selanjutnya itu tutup kembali katup berwarna biru atau tekan rendah. Yang selanjutnya, pada saat mesin dinyalakan, nyalakan mesin mobil, kemudian tahan di posisi 1500 sampai 2000 rpm. Selanjutnya, posisikan blower maksimal dan pendinginan maksimal. Buka semua jendela pada mobil. Selanjutnya, pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Selanjutnya, perhatikan side glass apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya yaitu jika terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Selanjutnya, jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup berwarna biru atau tekanan rendah pada manifold gag, dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg per cm bujur sangkar sampai 2,5 kg per cm bujur sangkar, dan posisi indikator tekanan pada manometer yang berwarna merah atau tekanan tinggi sekitar 14 kg per cm bujur sangkar sampai 16 kg per cm bujur sangkar. Jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyaknya gelembung pada side glass, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 kg per cm bujur sangkar, maka hentikanlah pengisian refrigeran. Lakukan pendinginan pada kondensor, yaitu dengan cara mendinginkan dengan udara atau menyiramnya dengan air. Perhatikan indikator manometer yang merah. Jika sudah turun, maka pengisian refrigeran pada sistem AC telah cukup. Jika pengisian refrigeran sudah cukup, maka matikan AC mobil dan matikan mesin mobil. Tutup servis kentep pada tabung dan lanjutkan dengan membuka silang-silang yang terpasang pada tekanan tinggi dan tekanan rendah dan tabung refrigeran. Pada saat melepas selang-selang, dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salahnya kalau mau diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.